Cuy, lu semua pada tahu nggak sih drama soal data pengelompokan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dibedakan menjadi 10 bagian atau menggunakan sistem desil itu masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya lihat berita Tirto, ini pun udah mendapatkan perhatian langsung dari anggota Komisi 8 DPR Bu Sely Adriani Gantina. Beliau bilang alarm evaluasi kualitas data. Lu semua masih pada inget gak sih kapan terakhir kali kita ngebahas soal desil ini? Lah, di ngopi bahas desil bare. Cuy, gak ada celah men ngopi, anjay, up to date. Kalau gak salah tuh kita terakhir bahas desil tuh di beberapa minggu yang lalu ya, 2, 3, 4 minggu yang lalu. Dan itu dramanya kalau gak salah ada tabel yang dianggap hoax sama BPS. Tapi memperlihatkan kayak seakan-akan lu tuh masuk desil berapa karena apa. Jadi tabel memperlihatkan indikator kenapa lu masuk desil tertentu. Dan diasumsikan lu tuh punya apaan aja. Banyak banget orang-orang yang marah kayak, oh gue masuk desil tinggi tapi gue gak punya ini. Lah, tapi gue gak sesuai indikatornya. Ya, terus habis itu ada kan perdebatan. Masyarakat bilang kayak, man, that's statistic. Desil itu cuma mengelompokkan gitu. Masyarakat yang miskin sama yang kaya itu kayak gimana. Dan dari fakta, kalau misalnya orang yang sederhana aja masuk kategori tinggi, berarti kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Soalnya masih banyak orang miskin di Indonesia. Bahkan bisa ngambil porsi desil 1 sampai desil 7 gitu. Desil 8, 9, 10 dianggap kaya. Jadi orang-orang yang sederhana protes gitu, tapi ternyata dia masuk kelas yang sama kayak Raffi Ahmad, Bob Sandino, dan segala macem. Itu nggak bisa cuman asal protes. Dengan kenyataan kalau misalnya masih banyak orang-orang yang secara kesejahteraan hidup lebih kurang mampu dibandingin dia. Nah tapi sekarang protes dari masyarakat yang menganggap datanya keliru itu mungkin aja benar. Karena apa? Karena banyak pihak-pihak lain yang ngasih tahu kalau misalkan datanya kayak kurang sesuai dengan kenyataan. Ambillah contoh tukang becak dari Kulon Progo ini yang di-highlight sama Kompas. Beliau pun sampai kaget masuk desil 9 di mana lebih tinggi dari lurah setempat. Ini dia lebih tinggi loh dibandingin Pak Lurah, bukan Pak RT atau Pak RW ya, Pak Lurah. Belum lagi kalau misalnya lo berselancar di internet ketika pertama kali sistem desil itu diumumkan. Banyak yang bilang, anjir gua nganggur masuk desil 10. Gila. Gue sama banget nih, kayak 10 naga di Indonesia yang punya sawit, anjay. Cuy bang, gue lagi nyari kerja, tapi kelas desilnya sama kayak Haji Isam, anjay. Orang-orang pada shock. Dan gue seneng banget pada akhirnya ini pun dapat perhatian khusus dari anggota DPR ya. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait ini semua, bagaimana kelanjutan dramanya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Lu tau gak sih apa yang ngebuat masyarakat khawatir gara-gara sistem desil ini? Soalnya bantuan sosial pun katanya bakal ditentukan berdasarkan kategori desil ini. Ya gue sih gak terlalu bermasalah gitu ya. Gue mengaminkan desil gue yang lebih tinggi dibandingin anak menteri. Tapi ternyata banyak masyarakat yang khawatir soalnya entah itu BBM, ya bantuan sosial lain yang tunai, atau KIP, itu katanya ditentukan dari sistem desil ini juga. Ada beritanya, suara Garut. Dari Garut banget coy. KPIT desak Kemendik Saintek hapus syarat desil dalam KIP kuliah. Waktu gue bahas ini di live streaming, ada juga tuh penonton gue yang cerita, iya bang, banyak banget orang-orang yang sekarang tuh pada bingung soalnya udah nggak bisa daftar KIP lagi, masuk desil yang tiba-tiba tinggi. Padahal kan butuh pengecekan lebih dalam lagi ya, biar sesuai dengan kenyataan, biar adik-adik mahasiswa-mahasiswi kita nggak harus mikirin gimana susahnya bayar kuliah, terus fokus sama belajarnya. Tapi kalau kenyataannya semoga kagak gitu. Kategorisasi desil ini tidak dibarengi sama pengecekan lebih detail. Hasilnya mungkin kayak gini. Gara-gara desil, hampir 3.000-an mahasiswa nyaris putus kuliah. Jika tak dibenahi, bisa berujung krisis pendidikan. Gua nggak expect banget kalau ngomongin desil bakal ngaruh ke UKT yang nanti bakal dibayarkan sama anak gue. Buat gue pribadi yang mengaminkan hasil desil, kalau urusan udah UKT, anjir mungkin gue bakal angkat tangan. Gue bisa lah pede gitu, optimis. Oke, nggak usah pakai pertalite, nggak masalah gitu. Nggak dapat bansos, it's okay, gue bisa berjuang. UKT men, luar biasa sekali ini. Alright, sekarang kita bakal ngeliat bagaimana
concern dari anggota DPR ya, Bu Seli, terkait evaluasi kualitas data ini. Jadi beliau mengecam perubahan status desil timbul tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta yang mendadak melesat dari desil 1 ke desil 9. Jadi ini masih ngomongin soal berita Kompas yang tadi udah kita lihat ya. Perubahan tersebut berpotensi mengancam akses beasiswa bagi anak tukang becak tersebut yang telah diterima kuliah. Iya, jadi tadi udah gua kasih tahu kalau nggak salah, kalau misalkan yang jadi masalah tukang becak ini adalah anaknya kuliah anjir. Yang kalau nggak salah dapat KIP juga. Seli memandang kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data. Di sini siapa yang udah punya pengalaman ngeganti desil guys? Coba tunjuk tangan atau tolong tulis di kolom komentar ya. Soalnya penasaran juga gue seberapa cepat ngerubah data desil. Soalnya kalau lu lihat di media sosial banyak yang komen kalau ini butuh waktu berbulan-bulan gitu loh. Kan kocak ya, apalagi buat gue streamer yang dari donate. Desil gue ditentukan dari berapa banyak lu ngasih duit ke gue. Desil gue bisa berubah tiap bulan. Kalau misalkan ganti desil atau ngekoreksi data itu butuh waktu berbulan-bulan biar up to date gitu. Bayangin kalau misalkan gue tiap bulan tuh update. Oke, gue udah update nih data buat bulan ini. Bulan depan beda lagi. Oh, gue update lagi. Bulan depan beda lagi. Anjir. Bolak-balik tuh gue. Artinya data kemiskinan dan kerentanan sosial memang tidak sesederhana angka desil. Karena itu, kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9 sementara seorang lurah justru berada di desil 8 harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data. Dia menilai persoalan ketidakakuratan data desil tidak dapat dipandang sepele karena perubahan status desil dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi mana tuh yang kemarin bilang kayak ini mah desil cuma pengelompokan doang? Kagak anjir, ini bisa ngaruh kalau misalnya lu punya anak terus bayar UKT. Bisa dapat KIP atau kagak? Oh, gue sanggup kok bayar anak gue buat kuliah, men. Hati-hati. Depan kita nggak ada yang tahu meskipun udah ikhtiar gitu ya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Seli mendesak pemerintah membentuk tim khusus atau tim khusus untuk mengevaluasi data desil. Menyusul adanya temuan anomali yang berpotensi mengancam hak masyarakat menerima program perlindungan sosial. Nah, lu tau gak sih yang bikin gua bete-nya ini apaan kalau misalnya ngomongin soal desil? Jadi sebenarnya udah ada solusi yang diberikan sama pihak yang membuat sistem ini. Nah, tapi solusinya menurut gua gak ngejawab keresahan masyarakat. Emang solusinya apaan Bang Rey? Jadi alih-alih mereka mungkin bakal mempermudah orang-orang gitu untuk mengkoreksi mereka masuk desil berapa. Jadi pihak yang bersangkutan justru itu menghilangkan detail kategorisasi desil dari 6 sampai 10. Jadi kalau misalnya masuk desil 1, 2, 3, 4, 5 dikasih tau tuh ya waktu ngecek di data tunggal sosial ekonomi. Oh, lu masuk desil 2, 4. Tapi kalau misalnya lu masuk desil 7 atau 10 gitu ya, yang akan ditampilkan di sini itu cuma rentang doang. Anda masuk ke kategori antara 6 sampai 10. Lu tahu nggak sih siapa yang diuntungin dari solusi ini? Orang-orang yang kaya mampus. Karena mereka datanya itu bakal ngeblend sama orang-orang yang sederhana gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat lagi tuh kayak pejabat-pejabat masuk desil berapa ya. Padahal kan solusinya ya kalau ini ada kekeliruan data, coba dong we dare you buat orang-orang kaya nge-spill lu masuk desil berapa. Coba pejabat-pejabat coba kasih tahu lu masuk desil berapa. Biar jelas nih permasalahannya, apakah yang salah emang penyebaran data kalau banyak orang miskin di Indonesia, atau emang ada kekeliruan dari kenyataan data yang diberikan sistem desil ini. Soalnya kan ya beberapa orang pada protes ya, curhat gitu. Wih, temen gue yang terlihat kaya nih masuknya desil 4 nih, 5 nih, gue yang nganggur desil 9. Kan banyak yang kayak gitu. Coba lu cek ya dari media sosial. Dan gue yakin orang-orang yang menyelenggarakan sistem desil ini pun juga ngelihat. Terus solusi yang ngilangin detail dari desil 6 sampai 10 itu apa anjir? Maksudnya kan konyol ya. Ini ada yang lebih parah lagi. Lu tahu kan kalau misalnya data pejabat itu bocor bahkan sampai ke nomor KTP-nya. Nah, banyak banget masyarakat sekarang itu ngesubmitin KTP dari para pejabat. Dan kentutnya adalah gara-gara adanya solusi desil ini, ya, mereka jadi nggak bisa ngelihat itu pejabat yang bersangkutan masuk ke desil berapa. Menurut saya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan. Yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya, ucap Sally. Dia juga meminta pemerintah tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan seseorang layak atau tidak mendapatkan perlindungan sosial. Sally mengatakan penentuan kondisi ekonomi masyarakat semestinya mempertimbangkan berbagai variabel, mulai dari identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan pengeluaran kepemilikan aset, hingga kondisi ekonomi atau anggota keluarga. Jangan sampai kita memiliki sistem yang canggih, tetapi data yang masuk tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Iya loh. Jadi gue paham banget nih, maksudnya desil ini mungkin bakal digunakan menjadi portal data kesejahteraan. Yang mana menurut gue bagus. Jadi bisa mempercepat pemerintah dalam mengatur sistem penyebaran bantuan sosial. Mereka nggak perlu survei lagi antar kementerian yang beda-beda gitu ya hasilnya. Mereka tinggal lihat kategorisasi desil ini, kelar deh. Tapi kan problemnya ternyata masih banyak masyarakat yang secara kenyataan tidak sesuai dengan kategori desil mereka masing-masing. Itu yang mengkhawatirkan. Gak cuman yang bisa lo lihat dari media sosial, tapi lewat media nasional juga nih yang udah diberitain sama Kompas. Lanjut. Menurut saya pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BPS, dan kementerian lembaga terkait dalam pemadanan dan pemutakhiran data. Ia juga mendorong mekanisme pembaruan dan sanggah data dibuat cepat, gratis, sederhana, transparan, dan responsif, agar masyarakat yang terancam kehilangan bantuan tidak harus menunggu berbulan-bulan. Iya, ini penting banget ya paragraf kedua. Kenapa begitu? Karena banyak dari masyarakat kita yang kerjanya itu informal. Maksudnya mungkin bulan ini kerja, bulan depan kagak gitu. Nggak pasti. Beda sama orang-orang yang kerja secara formal, ada kontrak, misalkan ada kenaikan karir ya. Kalau informal kayak gue kan tergantung donat juga gitu. Tergantung performa. Ya begitulah kira-kira bagaimana drama lanjutan dari pengelompokan desil yang dikhawatirkan sama masyarakat. Ya perlu diketahui ya guys, kalau misalnya kita harus berlaku adil kepada sesama, gak cuman untuk penegak hukum, hakim gitu, tapi kita sendiri yang mungkin bakal menentukan bagaimana nasib dari orang-orang menggunakan tangan kita sendiri. Jadi kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.